Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 16 Mei 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam Kisah Para Rasul bab 22, sebagai bacaan yang pertama, dikisahkan bagaimana Paulus yang ditangkap di Yerusalem diadili dan ia menegaskan adanya kebangkitan sehingga terpecahlah sidang mahkamah agama. Lalu dalam mimpi Paulus diberi tugas oleh Allah. Ia jangan takut dan pergi ke Roma karena di sana umat Allah banyak. Ia diberi tugas untuk mewartakan kabar sukacita di kota Roma. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26, Yesus berdoa kepada Bapanya dan masih berfokus mendoakan para murid agar mereka bersatu. Mereka tetap bersama dengan Yesus. Di mana aku berada, di situ pun muridku juga harus berada. Itu berarti Yesus menegaskan bahwa Dia akan selalu bersama para muridnya. Maka murid tidak perlu takut. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Tuhan memakai berbagai cara untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kepergian Paulus ke Roma untuk naik banding dipakai oleh Allah agar Paulus pun mewartakan kabar sukacita di kota Roma. Dan masih banyak cara dipakai Tuhan. Maka menjadi permenungan kita, apakah kita juga jeli melihat karya-karya Allah dengan berbagai macam hal yang ditunjukkan oleh Allah, seperti usaha Paulus naik banding dipakai untuk pewartaan di kota Roma. Maka mari kita lihat pengalaman-pengalaman apa yang juga dipakai Tuhan atas diri kita yang mungkin tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tetapi Tuhan memakai cara itu untuk pewartaan kabar sukacita. Oleh karena itu saya mengajak kita jeli akan kehendak Allah lewat berbagai peristiwa dan pengalaman
yang kita jumpai, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Dari bacaan ini semakin jelas, Yesus ingin agar di mana Yesus berada, kita pun berada. Itu berarti juga bahwa kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Kita diajak untuk tak bersatu dengan Yesus, Sang Kepala kita. Sehingga karya apapun juga sungguh menjadi pewartaan kabar sukacita. Sayangnya seringkali kita berjalan sendiri sehingga lupa bahwa Yesus menyertai kita. Poin yang kedua yang saya tawarkan untuk permenungan kita. Apakah kita sanggup untuk terus berjalan bersama Kristus sehingga situasi apapun dapat kita pahami, kita tangkap sebagai perwujudan kehendak Allah sendiri. Sehingga akhirnya juga kita akan memiliki kebersatuan dengan Yesus, Sang Sumber kehidupan, yang akan terus membantu kita melaksanakan kehendak Bapa. Agar akhirnya pula hidup dan karya-karya kita, apapun bentuknya, sungguh dapat kita warnai untuk melaksanakan tugas perutusan seperti Paulus ke Roma. Meskipun awalnya naik banding, tetap dipakai untuk pewartaan kerajaan Allah. Mudah-mudahan kita tetap mengerti, memahami kehendak Allah dalam situasi apapun juga, sehingga akhirnya hidup dan karya-karya kita semakin berkenan kepada Allah. Mari kita bangun semangat bersatu dengan Yesus agar mampu melihat kehendak-Nya di dalam segala peristiwa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kepada kami, apapun juga dapat Engkau pakai sebagai sarana pewartaan Injil Kerajaan-Mu. Buatlah hati kami peka akan kehendak-Mu, akan sabda-Mu, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami merupakan pujian bagi nama-Mu. Kuatkanlah iman kami yang lemah, bangkitkanlah yang jatuh, yang terpuruk, doronglah yang mandek, agar iman kami semakin mendalam. Biarlah akhirnya dengan iman itu kami semakin mengerti, semakin mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang beban berat Engkau bantu meringankannya,
yang punya persoalan engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya umatmu tetap merasakan kasih sayangmu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya himbau, saya ingatkan agar memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kalau kita sehat, kita membantu, sama kita juga akan sehat. Terima kasih atas kepedulian dalam membantu Romo Nyaris dari Parku Lewolaga yang akan membangun aula. Semoga bantuan kita berguna untuk mereka. Untuk pemuluhan amplop yang masih ingin dikumpulkan dan transfer ditunggu sampai hari Minggu malam. Senin pagi akan kita transfer dan agar mereka bisa mulai dengan pembangunan. Pada bulan Maria saya mengajak mendorong umat untuk setiap hari berdoa rosario, berdevosi kepada Bunda Maria, agar akhirnya semangat Maria menjadi semangat kita semua. Demikian pula pada novena penantian Roh Kudus, saya mengundang umat untuk mendoakan, mohon tujukan Roh Kudus baik di gereja ataupun di rumah masing-masing, agar akhirnya Roh Kudus benar-benar menaungi kita sehingga kita mengalami kebijaksanaan. Terima kasih juga untuk panjenengan yang mendukung gereja dalam karya-karya pastoral dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana. Itu semua akan menjadi sumbangan yang berguna dalam pelayanan kepada umat, sehingga umat merasakan kasih karunia Allah. Mari kita mencoba untuk berbagi, ambil bagian dalam karya gereja, dan terlibat dalam berbagai kegiatan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.